Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Muhammad Mustafa Jinan. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke bab 12 yaitu VPN tunneling. Untuk materi yang pertama yaitu konsep tunneling dan saya langsung akan lanjut ke setup topologi. Nah, untuk VPN tersendiri itu singkatan dari Virtual Private Network yang dimana secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, jadi cara kerja itu dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Nah, contohnya pada topologi ini, ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabang yang ada di Semarang, itu kita bisa mengaksesnya dengan metode VPN tunneling ya teman-teman, agar jaringan LAN yang dimilikinya itu aman. Oke, kita lanjut pada setup topologi. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi yang dimana terdapat dua router dan dua PC. Nah, jadi di sini diibaratkan ketika sebuah perusahaan yang cakupannya cukup besar itu memiliki kedua kantor. Nah, kedua kantor ini merupakan kantor pusat dan kantor cabang. Ketika kantor pusat dan kantor cabang ini ingin saling terkoneksi, itu kan anggap saja ketika kantor pusat itu cukup jauh jaraknya dengan kantor cabang. Nah, itu kita bisa menggunakan metode tunnel ya teman-teman. Di sini saya akan coba konfigurasi hostname terlebih dahulu dan menggantinya IPX secara statik. Untuk tipe dari ISP kita menggunakan cloud-NAT ya teman-teman. Oke. Di sini langsung saja kita masuk. Di sini saya sudah login ya teman-teman. Kita cek IP address terlebih dahulu. Oke, di sini terdapat IP DHCP yang diberikan oleh ISP yaitu 10.0.137.187. Saya coba ingin mengakses internet dengan menambahkan gateway. Di sini saya hapus lebih dahulu biar clean. Untuk gateway-nya kita masukkan IP address, IP root at gateway sama dengan 10.0.137.1. Kita masukkan IP DNS server dengan 868, lalu kita coba ping dengan 868. Di sini bisa. Oke, kita coba di router cabang dengan menambahkan gateway yaitu IP root at gateway 10.0.137.1 IP DNS server sama dengan 8.8.8. Nah, ping 8.8. Oke. Nah, di sini bisa ya teman-teman, sudah TTL. Oke. Nah, jadi syarat untuk menggunakan tunnel itu router harus sama dan kedua router itu sudah saling terhubung ke internet. Oke, mungkin itu saja untuk setup topologi. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu EOIP. Jadi, EOIP atau Internet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah TCP IP. Jadi, EOIP itu merupakan protokol proprietary mikrotik atau support terhitung di Linux namun wajib dikompil manual.
Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router head office dan router di branch office itu wajib menggunakan router MikroTik, teman-teman. Untuk membangun tunnel, kedua MikroTik itu harus terkoneksi ke internet. Jadi EOIP tunnel itu digunakan untuk menghubungkan antar site, yang dimana antar site itu harus memiliki network yang sama. Langsung saja di sini saya akan coba masukkan topologi, namun di sini kita belum bisa melakukan konfigurasi karena saya belum menghubungkan antara host yang saya gunakan dengan Pinet Lab. Di sini seperti biasa kita masukkan root add network dari Pinet Lab, yaitu 137.0, lalu mas, dan kita masukkan IP dari web Pinet Lab itu. Kita coba 107.128. Nah, ini sudah oke. Lalu kita masuk ke dalam Winbox. Kita coba Winbox. Oke, di sini kita masuk ke dalam router pusat dengan IP 131. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Saya masuk juga pada router cabang. Oke, di sini bisa. Di sini saya sudah masuk ke dalam router pusat dan router cabang. Untuk langkah pertama kita masuk pada interface ya teman-teman. Interface kita plus, lalu kita pilih EOIP tunnel. Setelah kita memilih EOIP tunnel, di sini kita masukkan pada nama, yaitu misal saya akan coba tuh. Nah, ini namanya kita arahkan ke router cabang ya teman-teman. Jadi itu cabang. Oke, di sini untuk remote address kita isikan, yaitu IP dari si router cabang 10.0.137.132 ya teman-teman. Lalu untuk tunnel IP kita isikan 100, dan ini kita gunakan pada router cabang. Untuk tunnel IP itu sama 100. Jika sudah kita apply dan oke. Selanjutnya kita pada router cabang sama, kita konfigurasikan interface, lalu EOIP tunnel. Di sini kita ubah menjadi EOIP tunnel to pusat. Untuk remote address kita ubah menjadi 10.0.137.131 atau IP dari pusat ini. Sudah kita masukkan tunnel ID yaitu 100 yang sudah tadi kita tentukan, kita apply dan oke. Di sini keterangannya sudah R, yaitu running ya teman-teman. Yang selanjutnya itu agar kedua perangkat itu bisa saling berkomunikasi, kita bisa menggunakan yang namanya bridge. Untuk router pusat tersendiri kita masuk ke dalam menu bridge, lalu kita tambahkan bridge strip EOIP. Di sini jika sudah kita langsung apply aja, lalu oke. Untuk ports kita tambahkan yang mengarah ke PC dan ke tunnel ya teman-teman. Di sini kita ke ether 2, lalu tambahkan juga pada interface tunnel. Oke, kita lakukan yang sama pada router cabang. Yang selanjutnya kita dapat melakukan addressing pada sebuah PC ini, kedua PC ini. Kita lakukan addressing. Di sini kita berikan PC 1 dengan IP 192.168.1.5/24. Kita juga berikan IP dari PC 2 yaitu 192.1.1.6/24. Oke, lalu saya akan coba koneksikan antara PC 1 dan PC 2 dengan dubbing 192.168.1.6. Di sini sudah terhubung dari PC 1 ke PC 2, dan kita coba ping dari PC 2 ke PC 1.
oh sorry, titik 5. Nah, di sini berhasil antara PC 2 dan PC 1. Oke. Namun pada PC 1 dan PC 2 ini belum bisa terkoneksi ke internet. Maka yang selanjutnya itu saya akan mengkonfigurasikan agar kedua PC ini saling terhubung ke internet dengan melalui gateway masing-masing router. Oke. Di sini kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke IP. Lalu kita menambahkan address pada router pusat dengan IP 192.168.1.1/24. Untuk header kita menggunakan bridge EOIP, interface header ya, interface bridge ya teman-teman. Kita apply, oke. Lalu pada IP firewall NAT-nya kita aktifkan dengan sign SRC NAT dan out interface yang mengarah ke internet yaitu header 1. Lalu actionnya kita MSQL, kita apply, oke. Jika sudah, kita lakukan yang sama pada router cabang. Dan di sini kita tambahkan address lalu interface bridge dengan IP 192.168.1.2/24. Kita apply dan kita oke. Lalu kita tambahkan pada di sini untuk router cabang belum saya aktifkan untuk firewall NAT. Kita tambahkan 2 SRC NAT dan out interface header 1 action MSQL. Oke, sudah kita tambahkan IP lagi 5/24 lalu IP gateway-nya yaitu teman-teman 1/1. Begitupun pada di sini kita tambahkan 192.168.1.2. Oke, pada PC 1 kita atur IP DNS-nya yaitu IP DNS 888. Kita coba ping ke internet yaitu ping 888. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk klien terhubung ke internet dengan menggunakan interface bridge. Coba kita ping juga pada si PC 2. Dan 58. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Yang artinya untuk konfigurasi EOIP kita sudah berhasil. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu point to point protocol atau PTP. Jadi PTP ini digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. Nah, jadi ini termasuk dalam jenis VPN ya teman-teman, di mana router itu mendukung berbagai tunnel TCP seperti TCP/OE, SSTP dan L2TP, TCP/TCP dan lain-lain. Di sini saya akan coba melakukan konfigurasi pada topologi yang tadi saya sudah bahas pada materi sebelumnya. Nah, di sini nantinya saya akan menggunakan konsep TCP. Oke, di sini saya masuk ke dalam router pusat terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan melakukan addressing pada kedua router terlebih dahulu ya teman-teman, router pusat dan router cabang. Yaitu kita akan menambahkan IP. Nah, di sini sebelumnya itu konfigurasi sebelumnya itu saya sudah hapus konfigurasi yang sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita tambahkan addressnya untuk terpusat 192.168.1.1/24. Untuk header kita header 2. Kita apply dan oke. Kita lakukan yang sama pada router cabang. Di sini tambahkan IP terlebih dahulu. Untuk router cabang itu menggunakan IP 168.2.1/24. Headernya kita header 2. Apply dan oke. Yang selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP agar di sini mendapatkan IP dinamis dari router ya teman-teman. Oke, DHCP server, lalu kita DHCP setup, kita ke enter 2, enter, sini enter sampai selesai. Jika sudah, kita lakukan yang sama pada router pusat. Oke,
Jika sudah, kita langsung saja request IP dari PC1. Kita coba IP DHCP. Di sini saya coba kembali dulu. IP DHCP. Oke, di sini untuk PC1 itu mendapatkan IP 192.168.1.254. Untuk PC2 kita coba IP DHCP atau request IP secara otomatis. Oke, di sini mendapatkan IP 2.254. Yang selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan PPP ya teman-teman. Untuk langkah pertama kita masuk ke dalam router pusat, yang dimana router pusat ini digunakan sebagai server dan router cabang ini digunakan sebagai kliennya. Oke, langsung saja masuk ke menu PPP, lalu kita tambahkan yaitu PPP, kita klik PPTP server. Oke, kita checklist pada enable, kita apply dan oke. Selanjutnya kita plus, lalu kita kita masuk ke menu secrets ya teman-teman. Kita plus dan kita masukkan namanya. Di sini saya misalnya PPTP strip jinan. Untuk password di sini 123. Oke, 123 dan servisnya itu kita menggunakan PPTP. Jika sudah seperti ini, kita masukkan local address. Nah, untuk local address kita masukkan IP tunnel ya teman-teman. IP tunnel dari si router pusat yaitu 10.10.1 dan remote address yang mengarah pada router cabang yaitu 10.10.2. Ini kita langsung saja apply dan oke. Nah, selanjutnya kita lakukan pada router cabang. Nah, ini sebagai kliennya. Kita PPP, lalu kita plus PPP client. Nah, di sini kita pada general kita tambahkan PPP. Oh, bukan pada di sini. Kita PPP masuk ke PPTP client. Oke. Di sini kita pada dial out. Untuk general kita defaultkan saja. Dial out kita koneksikan ke 192.1. Kita koneksikan ke IP router pusat ya teman-teman. 10.0.137.0.131. Untuk user kita masukkan user yang tadi yaitu PPTP strip jinan. Untuk password kita 123. Nah, jika sudah kita apply dan oke. Untuk yang selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi static routing ya teman-teman. Untuk caranya itu sama, kita masuk ke dalam IP lalu root. Nah, di sini kita plus saja langsung. Untuk DSD address kita masukkan IP dari network ke PC2 ya teman-teman, yaitu 192.168.2.0/24. Lalu untuk gateway-nya kita pakai interface tunnel 10.10.2 ini ya teman-teman. Jika sudah, kita apply dan oke. Nah, di sini sudah tertambahkan aktif statik dengan IP 192.168.2.0 dengan gateway 10.10.2. Kita lakukan pada router cabang juga. Untuk router cabang kita ini root plus DSD address kita masukkan 192.168.1.0/24. Gateway-nya kita masukkan 10.10.1. Jika sudah, kita apply, kita oke. Oke, yang selanjutnya kita coba uji.
dengan ping ke PC 1 ke PC 2. Kita coba ping 92.168.2.254. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba ping pada PC 2 ke PC 1. 2.168.1.254. Oke, ini sudah terkoneksi juga, yang artinya konfigurasi TP-TP kita sudah berhasil. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik itu L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol. L2TP itu merupakan pengembangan dari TP-TP ditambah L2M. Nah, jadi untuk network seperti protokol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi itu sama seperti TP-TP. Untuk L2TP itu menggunakan UDP port 1701 dan TP itu dikomunikasikan dengan IPsec. Oke, di sini langsung saja. Seperti biasa saya menggunakan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai client. Untuk langkah pertama kita masuk ke menu PPP ya teman-teman. Oke, di sini coba klik PPP, lalu dikenakan untuk router pusat ini digunakan sebagai server, kita kliknya L2TP server. Kita checklist bagian enable dan di sini kita tambahkan IPsec itu yes dan masukkan IP-nya. Itu kita masukkan secret. Sebagai contoh secret, lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita sama seperti TP-TP. Jadi saya masukkan L2TP strip Gina. Passwordnya 123. Untuk service-nya kita menggunakan L2TP. Dan untuk local address kita menggunakan ini 172.168.16.1.1. Oke, 172.16.1.1 dan untuk remote address kita tambahkan 172.16.1.2. Ini maka akan terkonfigurasi secara otomatis. Di sini kita untuk profile kita pilih default encryption. Jika sudah kita apply dan oke. Yang selanjutnya kita konfigurasikan pada router cabangnya. Router cabang kita masuk ke dalam menu PPP, lalu kita plus dan kita pilih L2TP client. Jika sudah kita fokus pada menu dial out. Nah, ini konektor itu kita masukkan IP dari router pusat yaitu 10.0.137.131. Untuk user kita L2TP strip 9. Untuk password kita masukkan 123, profile default encryption, dan untuk IPsec nya yaitu secret. Di sini untuk setting kita, nah di sini sudah kita apply dan oke. Maka yang selanjutnya kita lakukan konfigurasi statik ya teman-teman. Untuk caranya sama seperti sebelumnya, oke. Kita root. Di sini kita tambahkan untuk DST address-nya yaitu kita akan mengarah ke PC 2 168.2.0/24 dengan network 2.0 dan gateway kita memakai 172.16.1.2 yang mengarah ke router cabang. Jika sudah kita apply dan kita oke. Kita lakukan pada router cabang. Di sini kita masuk ke IP, lalu root. Di sini kita tambahkan lagi dengan IP PC 1, network PC 1 ya. Oke, 1.0/24 dan gateway kita tambahkan 172.16.1.1. Jika sudah kita apply dan oke, lalu kita uji koneksi. Kita coba ping ke PC 2. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita coba ping dari PC 2 ke PC 1. Oke, di sini sudah berhasil juga. Nah, itu kita sudah berhasil konfigurasi L2TP ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu PPPoE, yang artinya
point-to-point protocol over Ethernet, yaitu merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan ya teman-teman. Nah, jadi salah satu jenis protokol tunnel ini yang digunakan DSP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public ya teman-teman. Nah, untuk PPPoE ini memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Oke, di sini langsung saja saya buka topologi baru. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi baru ya teman-teman, di mana terdapat router ESP itu yang nantinya saya konfigurasikan sebagai server dan bertindak sebagai ISP, dan untuk router Jinan itu saya konfigurasikan sebagai client dan bertindak sebagai customer. Oke, langsung saja di sini kita aktifkan tool moon terlebih dahulu pada kedua router. Nah, untuk IP dari ISP itu saya sudah ubah menjadi static dengan IP sama seperti topologi sebelumnya. Oke, di sini saya tinggal langsung aktifkan tool moon, enablekan tool moon, saya enable sama dengan yes. Kita lakukan pada router Jinan juga. Kalau router customer kita cek terlebih dahulu untuk IP-nya. Ini belum terdapat IP, langsung saja kita konfigurasikan nanti. Oke, jika sudah kita masuk ke Winbox, lalu kita more new Winbox, connect to moon, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada, kita tambahkan. Oke, di sini sudah masuk ke dalam router customer melalui router ISP ya teman-teman. Oke, untuk langkah pertama kita pada router ISP kita masuk ke dalam PPPP, lalu kita masuk ke PPPoE servers, kita plus. Nah, di sini untuk service name kita kasih service PPPoE. Jika kita untuk interface kita ngarah ke router customer yaitu Ether 2. Jika sudah kita apply dan oke, seperti biasa kita akan konfigurasikan router customer menggunakan username dan password, lalu kita masuk ke dalam menu secret. Di sini kita masukkan yaitu PPPoE trip Jinan. Passwordnya kita 123. Untuk service kita menggunakan PPPoE. Untuk portal address kita gunakan yaitu 192.168.1.1 dan 192.168.1.2 ya teman-teman. Oke, ini merupakan kita masukkan pada ini 1.2 untuk lokal addressnya 192.168.1.1 yaitu lokal address dari si router ISP nya. Jika sudah kita apply dan oke. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan pada router customer. Kita masuk ke PPP, lalu pada interface kita cari PPPoE client. Nah, jika sudah untuk interface kita pilih Ether 1 ya teman-teman yang mengarah pada router ISP ini. Kita fokus pada tailor, kita masukkan username yaitu PPPoE strip Jinan, lalu untuk password 123. Nah, di sini kita checklist pada use build DNS, lalu kita apply dan oke. Kita coba router customer kita ping ke router ISP ya teman-teman. Di sini berhasil dan kita coba ping ke internet. Oke, di sini berhasil juga. Nah, tapi ini baru router customer. Nah, bagaimana jika kedua PC ini agar mendapatkan internet dari router customer? Nah, kita perlu melakukan konfigurasi bridge pada router customer. Oke, langsung saja kita masuk ke menu IP. Kita menu ke bridge. Kita tambahkan
bridge, yaitu kita ketik bridge PPPoE strip Jinan. Oke, jika sudah kita play, kita play. Oke, di sini kita ini terus. Nah, di sini sudah running. Kita tambahkan port yang mengarah ke Ether 2 dan Ether 3. Kedua untuk bridge-nya ini bridge 1, oke. Kita play, oke. Ketiga play, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu address. Di sini saya akan memberikan IP misal 10.1/24 dengan interface bridge 1. Kita apply, echo. Nah, untuk bridge ini kita ubah nama jadi bridge PPPoE strip Jinan. Apply, oke. Sudah. Jadi sudah berubah untuk interface. Oke. Nah, selanjutnya kita konfigurasi DHCP server agar si PC ini mendapatkan IP secara dinamik atau otomatis. Kita masukkan interface yaitu PPPoE Jinan. Kita enter sampai selesai. Jika sudah sukses kita oke. Lalu saya akan mengkonfigurasi berwarna agar PC 1 PC 2 dapat terkoneksi oleh internet yang didapatkan dari router ISP atau router customer 3. Kita out interface, kita pilih PPPoE out 1. Kita berikan action masquerade. Kita apply. Ya, selanjutnya kita coba request IP DHCP. Di sini berhasil dan kita akan coba ping ke internet. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu PPoE, limitasi bandwidth pada PPPoE. Di sini ada topologi, misalnya si router customer itu ingin membatasi internet yang diberikan router customer kepada PC 1 dengan minimal atau maksimal 2 mega. Nah, di sini kita masuk ke dalam menu PPP, lalu pada profile dan pada default ini kita double klik, lalu pada limits di sini terdapat red limit. Nah, jika kita ingin membatasi bandwidth dengan 2M banding 2M, yang dimana artinya 2 mega untuk mendownload dan 2 mega untuk mengupload. Jadi hanya 2 mega saja, teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk materi limitasi bandwidth pada PPPoE. Ini materi terakhir dan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.